Iya. Gawat ya. Teman, saat ini Radia sedang di atas perahu. Mau kemana ya Radia? Ternyata Radia sedang ikut trip 3 pulau di Kepulauan Seribu. Pulau pertama adalah Pulau Kelor. Ada apa aja di Pulau Kelor ya? Ikutin terus Radia ya. Pertama sampai di Pulau Kelor, kami di briefing dulu oleh panitia trip. Ya, terus info lagi untuk teman-teman. Ini kan kita lagi liburan ya. Nanti kalau misalnya foto jangan pakai sendal ya. Karena di pasir. Ingat gak? Dihimbau jangan pakai sendal kalau foto. Kalau foto di sekeliling pulau. Enggak, kalau foto ya pakai kamera lah, bukan sendal. Nggak boleh pakai sendal katanya. Ketahuan banget kan Bang. Pulau Kelor merupakan pulau yang relatif paling kecil di antara pulau-pulau sekitarnya. Istilahnya pulau ini hanya seluas daun kelor. Mungkin inilah sebabnya pulau ini disebut Pulau Kelor. Bisa jadi karena katanya dulunya di pulau ini banyak pohon kelor. Namun pada masa pendudukan VOC, pulau ini difungsikan sebagai area pemakaman pulau-pulau sekitar, baik pribumi ataupun orang Belanda. Oleh karena itu, orang Belanda menyebut pulau ini Pulau Kuburan. Kuburan dalam bahasa Belanda adalah kerkhof. Bisa jadi penyebutan kelor adalah penyebutan warga pribumi yang menyebut kerkhof menjadi kelor. Teman, Nuha lagi masuk ke bangunan batu bata bundar. Itu bangunan apa ya? Ternyata itu adalah Benteng Martello. Benteng Martello artinya benteng bundar. Awalnya VOC berhasil menduduki Jayakarta dan VOC membangun Batavia sebagai pusat dari aktivitas VOC di seluruh dunia. Akibatnya, banyak kekuatan-kekuatan yang menyerang Batavia setiap waktunya. Salah satu serangan ke Batavia berasal dari laut. Serangan dari laut sudah pasti melewati Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, VOC membangun Benteng Martello sebagai pertahanan dari serangan musuh dari arah laut. Benteng Martello dibangun tahun 1850 sebagai benteng pertahanan. Benteng ini sukses menjaga VOC dari musuh. Tahun 1878, benteng ini dialihfungsikan sebagai gudang mesiu. Sebagai benteng pertahanan dari musuh, benteng ini cukup kuat menahan serangan dari musuh. Namun tahun 1883, benteng ini akhirnya harus menyerah pada kekuatan alam. Gunung Krakatau meletus dan membuat tsunami yang memporak-porandakan Benteng Martello. Benteng yang terdiri dari 3 lapis ini hanya tinggal tersisa 1 lapis sebagaimana terlihat hingga saat ini. Puing-puing lapis pertama dan kedua masih bisa dilihat di pinggiran pantai. Salah satu peristiwa besar di Pulau Martello adalah peristiwa pemberontakan kapal 7 provinsi. Tahun 1930-an, krisis ekonomi melanda seluruh lapisan masyarakat Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, B.C. de Jonge memutuskan mengurangi gaji karyawan marinir. Pengurangan gaji yang ketiga kalinya tahun 1933 memicu pemogokan kerja di kapal-kapal dan lembaga-lembaga marini di darat. Beberapa pekerja marinir yang dari pribumi ada yang sedang bekerja di kapal 7 provinsi. Mereka melakukan pemberontakan dalam rangka unjuk rasa dengan mengambil alih komando kapal dan berlayar dari Sumatera ke Surabaya. Petinggi marinir di Batavia marah dan dengan susah payah menyerang kapal 7 provinsi dengan serangan udara saat kapal tersebut berlayar di sekitar Pulau Kelor. Akhirnya para pemberontak kapal 7 provinsi menyerah.
Para pribumi yang meninggal dalam serangan itu dikubur di Pulau Kelor yang saat itu merupakan pulau hantu pasca tsunami Krakatau. Dampak pemberontakan tersebut adalah pemerintah Hindia Belanda tidak menyangka kaum pribumi bisa melakukan pemberontakan seperti itu. Maka dari itu, gerakan-gerakan kemerdekaan makin diawasi lebih ketat.